Saya nggak tahu apakah ini. Coba tanya dia seneng nggak? Dia seneng nggak hari ini ada di Brownies? Mana ngerti dia. Ya, dia happy. Ya? Tapi waktu kamu bawa ke sini dikasih makan nggak? Karena dia kurang kenyang. Kan lu ada sebelahnya. Ya orang gua mau lewat situ. Oh iya ya. Dia memegang sampai kaget lu. Sekarang kita kedatangan seseorang yang profesinya lain daripada yang lain. Aduh. Siapa sih? Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Langsung saja kita panggil ini dia, Dr. Angie. Aku sih bener-bener baru tahu tentang animal communicator ya. Komunikator ini itu apa sih, Dok? Animal communicator itu adalah seseorang yang mempunyai keahlian untuk berbicara nonverbal kepada makhluk hidup, terutama atau sentient being, berarti hewan. Oke. Sebenarnya manusia juga bisa, lihat manusia yang mungkin retardasi mental nggak bisa ngomong, yang lagi koma atau bayi, itu sebenarnya bisa. Oke. Tapi kebetulan saya lebih mendalamin animal communicatornya untuk hewan. Walaupun saya bisa untuk manusia, makanya saya tadi tertarik dengan Ibu Dewi. Sebenarnya more or less dan sama. Oke. Intuisinya yang kita asah. Tapi ilmu itu bisa dipelajari di sekolahan gitu ada? Bisa, ada sekolahannya. Di yang sekolahan resminya kan ada di Kanada dengan Daniel McKinnon sama yang di Thailand. Kalau ibu waktu itu belajar di mana? Saya belajarnya pertama kali sama Dr. Rani Oktalia karena dulu saya sempat konsul sama beliau, terus saya diajak belajar. Kemudian gurunya beliau juga datang ke Indonesia. Jadi kita belajar. Saya belajar di Kanada Tapi Bu, sama kalau Inggris. misalnya contoh ya, Ruben nih ceritanya hewan. Saya gini, saya misalnya contoh ya. Oh Bu, jadi hewan ibu ini lambungnya sakit. Ya, Pernah nggak pas lagi ternyata dicek lambungnya nggak kenapa-napa? bisa. Bisa, karena ternyata kalau hewannya bilang lambungnya sakit, ternyata ownernya yang sakit sebenarnya. Jadi dia mau ngasih tahu bahwa si ownernya tuh, kamu care sama sakit kamu gitu loh. Jadi dia ngambil energi negatifnya dari ownernya. Jadi dia muntah, mual, tapi diperiksa is okay. Hasil lab juga bagus. Nah kita harus mesti interview pemiliknya. Emang error kalau dia mah. Nah, cara kerja animal communicator itu gimana sih? Kita masuk ke pikiran bawah sadar hewannya. Jadi kita masuk ke frekuensi atau gelombang alfa dan theta. Oke. Coba komunikasi sama hewan ini bisa nggak Mbak? Ini namanya siapa? Ini namanya. Tadi Namanya siapa? Ada namanya gak? Gak ada. Belum namanya. Belum dikasih nama ya. Nanti saya coba nanya dia ya, namanya siapa. Royce, Mau Royce, dikasih Royce, nama semoga Royce. Kalau nggak Tio, Atau nggak Tio, bagus. Ya. Dia maunya sama. Nah, belum nyaman karena kayak gitu ya. Belum nyaman. Aduh, maaf ya ini kalau bos saya nonton. Dia mau dinamainnya Anton soalnya. Oh bos ibu namanya Anton? Ada salah satunya. Anton. Dia pengen dinamain Anton? Iya, dinamain Anton karena buat dia ngerasa gagah. Tapi dia pingin boleh nggak dicariin cewek, tapi yang warnanya sebenarnya lebih dominan ke hijau. Saya nggak tahu apakah ini. Coba tanya dia seneng nggak? Dia seneng nggak hari ini ada di Brownies? Mana ngerti dia. Ya, dia happy. Ya? Tapi waktu kamu bawa ke sini dikasih makan nggak? Karena dia kurang kenyang. Oh. Coba tanya Mbak. Mbak kenyang dok. Ya udah sih aku sini lah. Mbak, coba tanya, pertama kali dihubungin Brownies gimana perasaannya? Yeay, Bukan dia dong. Nggak, biasanya dia juga pasti akan transfer energi gitu ya? Ya, pasti dia menangkap. Karena kan pasti ngobrol sama temennya, hewan tuh denger walaupun dia tidak Bisa ngerti dikasih bahasa nama verbal. Anton. Tapi energinya yang ketangkep sama hewan. Dia minta nikah tuh, maksudnya dikasih cariin cewek yang kehijau-hijauan.
Iya. Lumut mau lumut. Beda. Selain reptil, kalau ayam gampang nggak Mbak ngobrol sama ayam? Bisa? Coba ya. Dia happy masuk sini. Dia nggak takut sama, dia lebih seneng, Mas, kasih kandangnya, kandangnya nggak di kandang. Kasih tempatnya yang lebih terang ya. Dia lebih seneng terang lampu begini soalnya, nggak gelap. Iya. Oh gitu Emang Mbak. kamu senengnya yang terang ya? Iya, bener Kak. Seneng Iya, dia senengnya di tempat terang. Jadi dia happy aja, nggak kenapa dia lebih seneng terang yang kayak gini. Oh, bukannya dia kayak gini seneng di pohon-pohon gitu? Ya makanya kamu ditaruh di rumah ada pohon nggak? Ada dikasih tangkringan kayak gitu. Oh, ada dikasih tangkai. Tangkai-tangkainya. Ya, tapi dia pokoknya jangan gelap ya Mas. Mbak, coba sekarang ngobrol sama ayam. Aku mau tanya, dia mau nggak kalau aku bikin ayam kecap? Katanya dia gini, Bisa digeprek. aku sih nggak apa-apa berkorban jadi ayam kecap, tapi kalau bisa boleh nggak ayam yang lain saja yang warnanya coklat. Punya ayam coklat nggak? Enggak. Saya punya ada ayam kotak-kotak. Ayam kotak-kotak. Kotak-kotak apa? Lu. Lu mah. Oh. Oh. Mbak coba dong Mbak komunikasi sama ayam. Coba, Mbak, Mbak sebelah situ. tanyain kenapa kok teman saya takut sama ayam Mbak? Nah, tanyanya gitu ke situ ya. Ruben tuh takut sama ayam, Mbak. Kenapa ayamnya? Katanya gini, kenapa mesti harus takut sama aku? Aku tuh tidak akan mematok kalau aku nggak gitu loh, ya dikagetin. Dia nggak suka dikagetin soalnya. Mbak saya mau tanya ini serius ya. Kenapa kalau Oh, sok bisa ini. Oh, bisa. Oke, Hantu. ini dia Mbak, dia Oh, iya. Komunikasi. dia Lu gula kali itu mah gula lu. Nggak, ini serius. Ini serius. Dia bilang dia jangan diadu. Kenapa? Kalau diadu, Kalau diadu jenggernya merah, bener. Itu lagu ya, itu lagu ya. Tapi gini, ada nggak hewan yang susah memang benar-benar bisa diajak komunikasi? Sebenarnya yang paling susah itu iguana sama ular yang agak lama bisa, karena 99% itu hewan bisa diajak ngomong sebenarnya. Cuma memang kenalan dulu, diajak ngomong dulu, maksudnya. Berarti kalau di film-film makanya- tuh orang berimajinasi macan kayak film apa tuh Lion Lion King. yang kayak gitu-gitu tuh imajinasi orang tentang binatang itu Iya juga ya. Iya. Apalagi kalau kita sudah melihara, itu pasti bondingnya ada. Iya. Walaupun jenisnya reptil ya. Ular pun juga ada, karena teman saya pelihara ular. Waktu saya lewatin tempat kandangnya itu seperti mau matok. Akhirnya saya tanya, kenapa? Saya lapar. Terus saya tanya, kamu terakhir ngasih makan kapan? 2 minggu yang lalu. Ya pantesan. Ularnya kan lapar. Jadi yang lewat, kebetulan mungkin dia tahu saya bisa ngomong sama dia. Jadi dia patok Jadi kandang. kalau misalnya dokter ke Ragunan atau dokter ke Taman Safari mereka pada nyapa, dok. Enggak juga sih. Enggak bisa karena gini, kalau kita mau bicara dengan hewan, kita harus buka diri juga. Oke. Jadi enggak semua kita ke kebun binatang, ke zoo, semua ngajak ngomong kan saya sakit nantinya. Capek kan jadinya. Energinya Jadi saya selalu close, nggak open, kecuali saya pingin ketemu sama hewan apa, baru saya pingin komunikasi ya, baru saya buka. Berarti dokter ini prakteknya part of pet shop gitu ya Mbak? Dok? Saya kebetulan prakteknya di Hore Animal Clinic Holistic and Rehabilitation yang di Mampang. Mampang. Ya, deket ya dari sini. Jadi itu selalu bersebelahan sama Dokter hewannya. shop, sama dokter Hewannya. hewannya. Jadi kalau kan banyak nih anjing kan nggak cuma kita yang perlu pilates sama rehabilitation ya, tapi hewan sama anjing sama kucing terutama. Kalau misalnya kakinya sakit, jadi atau punggungnya sakit, kakinya diangkat, ditanya kamu bagian mana yang sakit? Oh di sini. Kasih tahu ke dokter hewannya untuk akupunktur, di akupunktur berarti di titik-titiknya. Nah itu Kenapa kalau kok pas zaman tuh sakit banget. Kenapa sih kalau zaman sekarang kok banyak manusia yang kelakuannya kayak hewan? Tolong dijawab. Coba deh, lu ngomong sama kaca deh, coba. Tapi sebentar, tadi dokter kan bilang kalau misalkan ketemu sama hewan, dokter harus ngebuka diri dulu, Ya. baru bisa komunikasi. Berarti lu salah, Ben. Maksudnya? Ini tadi ibu dokter masuk, Ruben ngomong ke gua, lu diem ya, kenapa? Dokternya bisa baca lu, berarti gua hewan dong. Orang gua ngapa-ngapain.
Kita coba reka-rekan ya. Bisa-bisanya dia ngomong begitu. Ceritanya Wendy dan Ayu datang ke dokter Anggi ya bilangnya. Anggi. Dokter Anggi. Ini mereka bilang mau belajar komunikasi dengan hewan. Wendy bilang ingin berkomunikasi dengan kodok, Igun, yang selalu ada di depan rumahnya. Akhirnya dokter Anggi tuh Wendy dan Ayu nyamperin Igun untuk coba berkomunikasi. Kodoknya itu kodok buduk tuh. Salma. Nah, lu mau kan tuh baju ulang tahun lu tuh. Ulang lagi kan? Ayo Bu. Neng, tolong pegangin ini Neng. Iya, manajer nggak asik nih. Masa suruh pegangin Iya, itu Jangan anak? nonton. Jangan nonton. Ujuk. Ingat Temennya lagi susah lo pada nonton. Gimana? Lagian. Minta tolong makanya. Tolong dong lo. Oh, Oke, dari Wendy dan Ayu dulu ya. Dok, silakan dok berdiri dok. Wendy dan Ayu konsultasi ke dokter Anggi. Action. Selamat siang dok. Siang. Halo saya Wendy. Anggi. Saya Ayu dong. Kita ini di depan rumah kita ada kodok. Dia sering banget nongol. Udah pusing kita dok, ngusirnya balik Ya. lagi. Demen banget mangkal. Kodoknya. Ya suka godain satpam kodoknya. Oh gitu ya? Kita mau katanya dokter Belajar, bisa belajar. berkomunikasi sama hewan. Lompat. Nah ini kodoknya nih. Brebek. Brebek. Iklan ya iklan. Lu duduk di batu. Duduk. Takut. Batunya geser. Enggak udah. Dia takut. Sini, Geser, geser. Nah nih batunya sini. Nih. Sini lagi dia takut. Oh ya ada iguana. Iya. Lagian King Kong takut sama iguana. Nah ini kodoknya dok. Coba ajak ngobrol. Kenapa dia selalu ada di depan rumah kita? Iya, kamu kenapa nggak mau pindah-pindah? Karena kata dia rumahnya adem, jadi sering Masa disamperin. tahu lo ngarang. Makanya sering nongkrong. Lu berapa? Belum. Lu. Lagi. Ada begitu. Lu mau pakai hewan beneran lo? Enggak, udah ini aja. Enggak apa-apa dok, pura-puranya aja Ya dok. pura-pura. Kenapa? Emang rumah kita adem. Emang bener Adem? Kamu suka stay di sini? Enggak. Ya, Kamu kalau sore di depan rumah kita, tapi kalau jam 2 pagi kenapa di pinggir jalan? Kalau ketabrak gimana? Ketabrak gimana? kamu kebalik. Harusnya kalau jam 2 kamu di rumah. Iya. Ya. Oh limbat gue ya. Gue limbat ya jatuhnya ya. Apa katanya Oh, dok? bedok. Dia maunya masuk ke dalam rumah, dipelihara di rumah, dikasih kamar sendiri. Wah, kasih kamar sendiri. Ya nggak apa-apa sih kalau emang berniat dan pengen punya kamar sendiri. Manis. Ya, Jangan lupa ya datang dan saksikan Trans TV Festival di Sunburst BSD Minggu 26 Juli 2026. Akan ada Brownie. Dan malam harinya akan ada live konser musik Trans TV jam 7 malam akan ada Ayu Ting Ting, Judika dan juga Ran ya. Yes, pastikan kalian datang ke sana ya. Kira-kira ngomong apa? Oh, kita harus closing. Kita harus closing. Ya. Terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih. Happy terus salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies. Obrolan manis. Bye.